berarti Mesias palsu yang membantu. Berarti itu pengajaran nabi palsu. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus? Yang mendapatkan pengajaran dalil-dalil yang Anda bawakan tadi, Mr. Paulus. Terima kasih. Sebentar. Oke, teman-teman kita undang dulu. Silakan Pak Ustadz Alif diterima. Ya, teman-teman kita tanggapi ya terkait dengan Matius 7 ayat yang ke-23. Berulang kali saya sudah sampaikan. Bahkan meminta, maksudnya siapa orang-orang yang dikeluarkan. Loh, di situ tegas sekali. Di ayat sebelumnya kan ditegaskan yang akan diselamatkan ketika dia melakukan kehendak Bapa, supaya kita boleh hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, maka kita tidak akan diselamatkan. Bahkan saya contohkan di dalam iman saya sendiri, banyak orang yang tiap hari menyampaikan Tuhan Yesus, tapi dia tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, maka dia tidak pantas untuk kerajaan sorga. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Itu. Jadi kalau mau diputar-putar di situ, saya sudah jelaskan di dalam iman saya. Nah, melakukan mujizat dengan menyebut nama Tuhan Yesus, lo banyak yang seperti itu. Ada yang ngaku pernah bertemu Tuhan Yesus, penyesat-penyesat luga mengaku pernah bertemu Tuhan Yesus. Contoh nyata, apa yang tertulis di dalam Alkitab itu nyata. Kalau saya sebutkan orangnya, karena apa? Itu penyesat. Dia tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, maka dia tidak pantas untuk kerajaan sorga. Itu Pak Ustadz Alif ya. Nah, terkait dengan apa yang Pak Ustadz Alif narasikan, Allah tidak akan memberikan hidayah dengan orang yang menolak kebenaran. Yang membuat saya menolak kebenaran ini, anggaplah iblis yang menyesatkan saya. Sedangkan kalau kita lihat yang menyesatkan iblis siapa? Kita buka ayatnya. Oke, kita buka ayatnya. Jadi selalu ada hubungannya ya teman-teman ya. Oke, nanti kita akan rangkum. Al-Hijr ayat 39. Ia dalam kurung iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Yang menyesatkan iblis, yang menetapkan untuk iblis tersesat siapa? Yang menyesatkan saya mungkin iblis. Nah, jadi seperti apa Pak Ustadz? Kita ingin mencapai kebenaran itu. Seperti apa kita ingin melakukan kebenaran itu? Seperti apa kita ingin beramal? Saya ditetapkan untuk disesatkan. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-93. Itu saya anggap saya misalnya di dalam An-Nahl 93 sudah ditetapkan untuk disesatkan. Yang membuat saya tersesat sudah ditetapkan untuk tersesat. Anggap yang membuat saya tersesat adalah iblis. Yang menyesatkan iblis siapa? Datanya saya tunjukkan. Nah, jadi seperti apa saya mau mencapai keselamatan saya? Susah. Berbuat dosa masuk neraka. Tidak berbuat dosa, hadisnya saya bawakan, dimusnahkan. Seperti apa saya ingin menerima kebenaran? Saya ditetapkan untuk disesatkan. Nah, itu silakan nanti Pak Ustadz pertegas ya tentang apa yang saya narasikan itu dan Al-Hijr ayat yang ke-39. Pak Ustadz tadi bilang semua muslim itu akan dicuci dan nantinya akan masuk surga. Pak Ustadz jangan terlalu pede dulu. Ibnu Majah 3982. Dari 73 golongan muslim, cuma satu golongan yang akan masuk surga, yaitu golongan al-jamaah. 72 golongan muslim ini tidak akan masuk surga. Ibnu Majah 3982 mengatakan itu.
Nah, seperti apa? Sedangkan di dalam Ibnu Majah jelas-jelas umat muslim akan dibagi menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk neraka. Dan cuma satu golongan yang akan masuk surga, yaitu golongan al-jamaah. Seperti apa Pak Ustadz tadi mau bilang kalau semua muslim itu nantinya akan masuk surga. Sedangkan hadis Pak Ustadz sendiri Ibnu Majah 3982 jelas mengatakan itu. Umat muslim itu dibagi menjadi 73 golongan. Cuma satu golongan yang akan masuk surga, yaitu golongan al-jamaah. Dan 72 golongan tidak akan pernah masuk surga. Tidak masuk surga. Silakan Pak Ustadz bantah data itu. Sebentar ya teman-teman ya. Akan saya jawab semuanya. Dan itu pembuktiannya. Ini Bang, saya salut sama Bang Oki ini. Ngasih pertanyaan ke saya itu selalu minta pembuktian data itu yang selalu nyambung. Saya suka nih, saya suka diskusinya. Makanya saya bawa happy. Saya bawa happy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mulai, udah mulai ya. Udah mulai ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya langsung dari mundur dulu ya tentang hadis Rasulullah. Coba dibaca kalimatnya ya. Wataftariku ummati. Umatku akan terpecah. Bukan umat Islam kalimatnya. Umatku. Bahkan dari Yahudi 72, Nasrani 71, 72, 73. Umat Nabi Muhammad SAW itu akan terbagi 73. Nah, di situ semua orang yang sejaman dengan Rasulullah sampai ke sini itu masuk kategorinya umat Rasulullah. Dan itu terbagi 73, hanya satu yang selamat, yaitu yang berjamaah yang mengikuti ajaran Rasulullah. Kan gitu. Makanya tadi Nabi kami mengatakan setiap umatku akan masuk surga. Nabi kami diutus untuk seluruh umat manusia. Quran As-Saba ayat 28. Bahwa wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Mau dia bangsa Yahudi, bangsa Eropa, bangsa manapun, karena Islam datang bukan lagi tentang kesukuan, tetapi tentang ajaran yang global, yang komprehensif semua tanpa memandang suku. Maka semua umatku itu memang terbagi. Buktinya apa? Ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang Kristen, ada di sektenya banyak semua itu. Cuma satu yang selamat, yaitu yang berjamaah, yang menjalankan perintah ajaran Rasulullah. Itu. Jadi selesai ya. Itu umat Rasulullah banyak. Nah sekarang kalau kita bagi juga di Kristen juga banyak sektenya. Dari sekte, udah banyak-banyak seperti itu. Yang masuk kategori umat Rasulullah yang hidup sejaman dengan Rasulullah dan sampai hari kiamat. Oke. Berikutnya adalah surah Al-Hijr dan surah Al-A'raf dibahas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima agwaitani. Iblis berkata, ini komunikasi Allah dengan iblis. Nih, sejahat-jahatnya iblis, dia masih memanggil Tuhannya, kan gitu. Tidak menyekutukan Tuhan. Tapi memang iblis dengan kesombongannya dia sudah divonis sebagai ahli neraka. Karena dia, iblis itu dihukumi tersesat, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ubuyannahum ajmain. Apa dikatakan? Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik setiap perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Kata iblis di hadapan Allah itu sebagai pelajaran, kabar untuk kita berpikir cerna. Dia akan menyesatkan umat manusia, akan dipandang baik setiap perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Kecuali yang tidak bisa digoda itu adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang-orang yang ikhlas, yang mukhlas, yang berserah diri kepada Tuhan, yang bersih terhadap Tuhan. Nah, kita buktikan. Ini kerjaan iblis ya, akan dipandang baik setiap perbuatan maksiat. Contoh, ini yang paling fatal adalah bagaimana orang mengatakan perbuatan penyaliban terhadap Yesus dikatakan sebagai baik. Ini pembuktiannya. Saya langsung buktikan. Penyaliban terhadap Yesus dikatakan sebuah kebaikan. Padahal dikatakan itu sebuah kutuk. Bagaimana mungkin kutuk dikatakan sebagai baik? Coba, Anda tadi, saya bantu dalilnya.
bahwa nubuatan kepada Yesus di Galatia 3 nomor 13, Anda katakan ke Ulangan 21 nomor 23, berarti Anda mengatakan Yesus dikutuk oleh Bapa. Ngeri nggak? Anda berani mengatakan Yesus dikutuk oleh Elohim. Ini ajaran siapa ini? Padahal Yesus berkata di Matius Yohanes 8 nomor 40, 41, 42, dia katakan apa? Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Bapa Elohim itu mengasihi Yesus. Ia selalu menyertai aku. Ia tidak akan membiarkan aku seorang diri, sebab aku selalu berbuat yang berkenan kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yesus, apalagi mengutuk Yesus. Tetapi melalui ajaran Anda, tadi Anda menggenapi nubuatan Paulus di Galatia 3 nomor 13, Yesus dikutuk oleh Elohim. Ini ajaran siapa ini? Maka iblis berjanji di hadapan Tuhan akan menyesatkan manusia memandang baik setiap perbuatan buruk. Orang yang digantung, disalib, dikutuk oleh Tuhan. Tapi menurut Kristen itu kebaikan. Benar, Anda sedang tertutup pikirannya di sini, Bang. Di dalam Islam, dia sangat mulia, dia tidak terkutuk. Coba. Anda tadi berani mengatakan loh, Yesus dikutuk oleh Bapa, Yesus dikutuk oleh Elohim. Bahaya ini, ajaran siapa ini? Oke, silakan. Oke, kita tanggapi ya teman-teman ya. Ya, Yesus dikutuk oleh Bapa. Saya tidak ada bernarasi yang seperti itu. Ya, nubuatan Galatia 3 ayat 13 itu ada ulangan, ada di dalam Ulangan 21 ayat yang ke-23. Tuhan Yesus untuk menghapus kutuk dosa kita supaya kita tidak mati di dalam kebinasan, dengan jalan dia menjadi kutuk. Dia mati terkutuk di kayu salib untuk menghapus kutuk dosa kita. Karena apa? Yohanes 3 ayat 16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pak Ustadz, maka dari itu Tuhan Yesus mati terkutuk di kayu salib di Galatia 3 ayat 13, dan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Karena begitu besar kasih Tuhan terhadap kita, supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu karena kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami tidak punya Tuhan. Kami bukan punya Tuhan yang menyesatkan kami. Kami bukan punya Tuhan yang menjerumuskan kami. Enggak. Makanya kami di dalam iman kekristenan itu kami punya free will. Kamu mau mati di dalam kebinasaan dan menolak karya salib Tuhan Yesus, atau kamu mengaku di dalam hatimu, Roma 10 ayat ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, nah saya mau sampaikan dulu dengan Pak Ustadz Alif ya. Kalau saya, narasi saya agak tinggi, bukan berarti saya marah dengan Pak Ustadz Alif, enggak ya. Karena saya ingin menegaskan apa yang ingin saya sampaikan. Itu. Maka dari itu alasannya di dalam Galatia 3 ayat 13, Tuhan Yesus itu mati terkutuk di kayu salib, Pak Ustadz. Dan itu nubuatan apa yang tertulis di dalam Ulangan 21 ayat yang ke-23. Oke, saya akan lanjutkan teman-teman. Berbicara tentang kesesatan, seperti yang saya sampaikan tadi, saya di dalam surat An-Nahl, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-93 itu sudah ditetapkan untuk disesatkan. Yang menyesatkan saya anggaplah iblis. Ternyata yang menyesatkan iblis itu seperti yang saya tunjukkan di dalam Al-Hijr ayat yang 39. Nah, sekarang saya bawakan satu data di dalam surat As-Saff ayat yang ke-32. Ini malah lebih ini lagi. Nanti tolong dijelaskan. Surat As-Saff ayat yang ke-32, surat ke-37 ayat yang ke-32. Kami dalam kurung mengakui telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Nah, ini gimana ini? Bahkan sudah mengakui telah menyesatkan. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Kami dalam kurung mengakui telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat.
gimana lagi itu Pak Ustadz? Nah di dalam Ibnu Majah 3982 Pak Ustadz bilang tadi di situ bukan muslim. Oke, mungkin saya harus tunjukkan datanya ya teman-teman ya. Di situ tertulisnya muslim Pak Ustadz. Sebentar, Ibnu Majah 3982. Oke, Ibnu Majah 3982 saya akan baca dari sini karena Pak Ustadz sudah baca di atas ya. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, yang satu golongan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, siapakah yang masuk surga? Beliau menjawab, yaitu al-jamaah. Yang menjadi umatnya Nabi Muhammad kan muslim Pak Ustaz. Kami orang Kristen tidak menjadi umat Nabi Muhammad. Nah jadi muslim itu kan dibagi menjadi 73 golongan. Dan cuma satu golongan Pak Ustaz yang akan masuk surga. Itu gimana Pak Ustaz? Pak Ustaz menanggapinya itu. Jadi kalau berbicara tentang apa yang misalnya, oke lah saya ini tersesat sekarang. Jadi sebenarnya ada kronologisnya seperti yang saya sampaikan tadi. Saya ini ditakdirkan untuk disesatkan, ditetapkan untuk disesatkan. Yang menyebabkan saya tersesat itu adalah iblis. Ternyata yang menyesatkan iblis ini ada di dalam Al-Hijr ayat yang ke-39 tadi. Nah ternyata di dalam surat As-Saff ayat yang ke-32 menegaskan itu. Itu seperti apa Pak Ustadz menanggapinya? Korelasinya ada itu. Saya tidak akan pernah bawa data di luar konteks. Saya akan berbicara di konteks ini aja. Silakan Pak Ustadz Alif. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bang Oki. Tadi Anda sudah tampilkan tentang hadis. Kata Rasulullah, umatku. Surah Al-Anbiya ayat 107 dikatakan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat alam semesta. Surah As-Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Makanya ketika sebelumnya Yahudi merujuk kepada suku Yehuda sebagai pengajarannya, bukan sebuah nama agama, penganut, itu kesukuan. Ketika ada hadir Nasrani atau Kristen lah, sekarang saya bahasakan, Kristen aja bahasakan, katanya mengaku pengikut Kristus, merujuk kepada perorangan, selalu kepada golongan. Tapi ketika datang Islam, tidak membahas lagi kesukuan, tapi seluruh umat manusia. Mau dia orang Batak, orang Bali, orang mana, orang Thailand, orang mana, orang Israel, Eropa, semua untuk seluruh umat manusia. Makanya Nabi kami mengatakan, semuanya umatku. Karena dia Nabi terakhir, diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, Nabi kami mengatakan, semua umatku akan masuk surga. Itu jaminan dari Nabi kami, selamat. Tapi Nabi kami katakan kecuali yang nggak mau. Sahabat bertanya, siapa yang nggak mau? Ini lawan diskusi saya, Anda. Karena Anda yang menolak, gitu loh. Jadi Nabi kami untuk seluruh umat manusia, diutusnya, ya, siapapun mereka, bukan lagi kesukuan. Dia katakan semuanya akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau? Ya Bang Oki lah. Kan Anda yang menolak. Kata Nabi kami, siapa yang nggak mau wahai Rasul? Barang siapa yang mentaati aku, dia akan masuk surga. Barang siapa yang menolak aku, dialah yang nggak mau masuk surga. Buktinya Anda menolak. Kan jelas untuk seluruh umat manusia. Kalau masalah tentang pengajaran di As-Saffat sudah ada penyesat, lalu dia menyesatkan yang lain, ya itulah ciri-ciri mengikuti ajaran iblis. Nanti yang satu dia tersesat, menyesatkan dan ajaran lain. Sebagaimana juga tadi yang Yesus katakan di Matius 24, Bang Oki ini belum sadar di Matius 24. Di mana kata Yesus, sebab banyak mesias palsu dan nabi palsu, dia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu penyesat semuanya akan tersesat mengikuti penyesat. Mereka semua nanti di akhirat itu akan saling bantah-bantahan.
Semuanya akan dijerumuskan. Makanya kata Yesus tadi, Mesias palsu berarti dia pengajar sesat. Nabi palsu, dia itu mengikuti pengajar sesat. Pengikutnya mengikuti nabi palsu dan Mesias palsu. Itu yang akan diusir oleh Yesus. Itu loh. Coba, ketika Yesus katakan bahwa aku tidak mengenal kalian, maka sebenarnya kata Yesus itu sudah sangat jelas. Kalian harus sadar. Jadi selama ini kalian manggil Kristus itu Kristus yang mana? Sementara Yesus sendiri katakan tidak kenal, gitu loh. Kalau pemimpin jemaatnya aja udah terusir, pemimpinnya, kepalanya, ya ekornya semua ngikut. Itu konsekuensinya. Makanya Yesus katakan ada Mesias palsu. Makanya kalau ada yang mengaku dia bertemu di padang gurun, di balik bilik, jangan percaya. Kalau dia berkata ada di sana, ada di sini, jangan ikuti, jangan percaya. Tapi di sini ada yang mengaku lalu diikuti dan dipercaya, dijadikan dalil sekarang kitabnya. Dan dalilnya itu berlawanan dengan pernyataan Yesus. Tadi Anda katakan yang akan selamat masuk surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ya kan? Di mana percaya kepada Yesus akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Anda katakan seperti itu. Di mana janji Yesus memberikan kehidupan yang kekal berdasarkan kehendak Bapa. Yesus katakan, sering kita ulang, bahwa di situ dikatakan, satu, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya ilah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan atau yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, cermati Bang. Yohanes 17 nomor 3, berdasarkan ajaran Yesus, satu-satunya ilah yang benar, di situ Yesus atau bukan Yesus? Ingat jawabannya. Satu-satunya ilah yang benar, apakah di situ Yesus atau bukan Yesus? Karena Yesus katakan satu-satunya ilah yang benar. Oke. Berdasarkan kata Yesus. Oh ya, nanti tadi saya lupa ya, ulangan 21 nomor 2